Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baiklah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Nah, manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kerusakan atau pembentukan ekosistem. Jadi aktivitas manusia apa ya yang bisa membuat merusak ekosistem tersebut? Baik, kita lihat. Aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah diantaranya yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa hutan merupakan salah satu bentuk ekosistem darat yang kaya akan tumbuhan dan satwa. Nah, apabila hutan kita tebang secara liar, ini akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Salah satunya satwa dan tumbuhan. Nah, juga akan mengakibatkan banjir, tanah longsor, erosi, dan kekeringan. Bagaimana ya upaya kita dalam mengatasinya? Ya, upaya kita mengatasinya adalah dengan cara reboisasi. Artinya, penanaman hutan kembali yang telah kita tebang tadi. Selanjutnya, aktivitas mana ya yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan lainnya, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, dan pertanian dan peternakan. Nah, 4 aktivitas manusia ini apabila dilakukan secara terus-menerus, ini akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi, apa saja ya pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungannya adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Nah, bagaimana ini antara 4 pencemaran ini? Baiklah, ini akan kita bahas satu persatu. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air. Nah, polutan dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian dan peternakan. Contoh salah satunya limbah industri ini adalah limbah tekstil. Hasil pembuangan terakhirnya itu akan dilakukan ke sungai, dialirinya ke sungai sehingga air akan tercemar. Contoh dari kegiatan rumah tangga, limbah rumah tangga ini apa ya? Ya, limbah rumah tangga ini contoh salah satunya yaitu ibu-ibu sering menyuci di sungai. Sabunnya ini akan mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air. Selanjutnya, limbah pertanian dan peternakan. Sering petani dan peternakan itu menggunakan pestisida, pupuk. Nah, limbahnya juga tetap dibuang ke air sehingga ekosistem yang hidup di dalam air ini akan merasa tidak nyaman, akan terganggu. Bagaimana ya upaya kita mengatasinya? Ya, upaya kita mengatasinya adalah dengan pengolahan limbah. Artinya, kita bisa membuat kolam stabilisasi. Nah, di mana di kolam ini air limbah dinetralisasikan dulu dari zat pencemaran air belum dialirkan ke sungai. Dan juga bisa dari bantuan pada instalasi pengolahan air limbah. Itu biasanya disebut IPAL. Nah, ini petugasnya menggunakan untuk menetralisasi air limbah ini melalui 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap lanjutan. Dengan ketiga tahap ini, air limbah akan ternetralisasi dengan baik sehingga dapat langsung dialiri ke sungai. Nah, ini boleh loh kita lakukan di rumah juga bisa. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah
ini banyak orang kurang menyadari bahwa kehidupan manusia sangat bergantung kepada tanah. Oleh karena kurangnya kesadaran itulah manusia sering membuang sampah sembarangan. Akibatnya tanah ini akan tercemar. Bagaimana upaya kita mengatasinya? Upaya kita mengatasinya adalah dengan pengolahan kompos. Artinya kita dapat memisahkan mana sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Pencemaran selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini yaitu didapat dari adanya asap pabrik dan asap kendaraan bermotor, dan juga bisa didapat dari para bapak-bapak yang sering merokok. Itu juga bisa mengakibatkan pencemaran udara. Pencemaran udara ini bisa berdampak pada manusia itu sendiri loh. Nah, contoh salah satunya kalau kena asap pabrik atau asap rokok, asap kendaraan bermotor, itu mata akan menjadi perih, hidung itu merasa sakit, terasa seperti iritasi, tenggorokan dan paru-paru juga akan terganggu. Nah, bagaimana upaya kita mengatasinya ya? Upaya kita mengatasinya dengan salah satunya lokalisasi kawasan industri, dan juga bisa memperkurang adanya kendaraan bermotor, dan juga bisa apabila membakar sampah itu jangan di sekitar perkarangan rumah. Selanjutnya bagi bapak-bapak disuruh jangan merokok di sekitar kita ya. Selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini dimaksud adalah suara bising. Adanya seperti suara pabrik, suara kendaraan knalpot motor, sering ya anak-anak muda sekarang membuat knalpot motornya itu bersuara nyaring. Nah, ini bagaimana ya usaha mengatasinya? Ya, usaha mengatasinya dengan menanam tanaman. Tujuannya apa? Untuk meredam suara agar tidak terlalu bising. Nah, baiklah. Nah, inilah aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan serta upaya dalam mengatasinya. Boleh kita lihat contoh yang sering biasa kita lihat selama ini di lingkungan kita. Nah, ini dia. Ini ada beberapa beribu macam masyarakat yang penuh di tempat ini. Kepadatan penduduk juga bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, pencemaran suara. Yang selanjutnya ini adalah pencemaran air, di mana sampah-sampah banyak terbuang. Ini juga bisa mengakibatkan penyakit. Salah satunya gatal-gatal dan juga bau yang tidak sedap. Dan yang ini contoh dari penebangan hutan secara liar. Akibatnya bisa mengakibatkan banjir dan erosi. Selanjutnya ini adalah pabrik, asap pabrik yang bisa mengakibatkan pencemaran udara. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini tidak baik ya, tidak indah terlihat. Baiklah, hanya ini dulu materi kita kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.